saya dengar gandum di gudang, jadi diajak pindah-pindah gudang. Nggak usah pindah-pindah kalau udah di gudang ya. Yang perlu dibawa yang di Tuhan. Inilah tekad kami untuk memenangkan jiwa buat Tuhan. Di dunia ini masih banyak yang tersesat, ladang sudah menguning. Biar Tuhan pakai kami menjadi penuai-penuai. Tuhan urapi setiap kami yang hadir hari ini. Satu orang boleh memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Terima kasih Pak Musa dengan keluarga, dengan istri, anak-anak semua, khususnya Abisak di sini dan semua pelayan Tuhan. Kau berkati Tuhan. Semua program-program yang ada boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya kok tiba-tiba dapat ayat ya dalam Yohanes 16 bahwa Roh Kudus akan memimpin kita untuk masuk ke dalam kebenaran. Nah ini ya, coba dibaca, kita baca dulu ya. Yohanes pasal 16 ini Roh Kudus membawa kita masuk ke dalam kebenaran. Saudara udah masuk kebenaran? Ya, harus masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Jangan sampai kita ini jadi anak Tuhan hidupnya nggak benar. Ya, Yohanes pasal 16 ayat 13. Ayo, yang sudah dapat kita baca sama-sama ya. Yaitu, ayo sama-sama Yohanes 16 ayat yang ke-13. 2-3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang ini. Hebatnya Holy Spirit, Roh Kudus. Amin. Kita semua perlu dibaptis Roh Kudus. Ya. Apa bedanya Pak dengan baptisan air? Ada jembatannya. Kalau baptisan air itu membawa kita masuk ke surga. Karena ada katakan, kau nggak bisa melihat surga kalau tidak dilahirkan Tetapi baptisan Roh Kudus itu menghadirkan surga dalam hidup kita. Saya ulangi, baptisan Roh Kudus menghadirkan surga dalam hidup kita. Saya ingin ya, setiap orang Kristen dalam hidupnya ini merasakan suasana surga. Masih ingat ya, dulu lagu lama kalau gereja mulai mesti suasana surga turunlah. Ya, saya berdoa biarlah surga hadir, surga turun dalam hidup kita. Amin. Melalui baptisan Roh Kudus. Bayangkan ya, kalau surga ada di keluarga kita, dahsyat. Kalau surga ada di bisnis kita, ya, wah luar biasa. Surga turun dalam bisnis kita. Saya mau tanya, surga ada resesi nggak? Di surga ada krisis nggak? Nggak. Anak Tuhan mestinya nggak usah ngalami krisis, karena surga sudah turun dalam hidup kita. Ya, ada doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Surga turun kok lewat Roh Kudus. Itu orang Kristen yang nggak dibaptis Roh Kudus itu rugi ya. Kalau baptisan air itu gereja-gereja punya cara sendiri-sendiri. Teman saya ada yang percik, teman saya yang lain ada yang pakai bendera, kita mungkin selam. Tapi kalau baptisan Roh Kudus itu bersifat interdenominasi. Katolik diurapi Roh Kudus juga. Jangan bilang gereja Katolik nggak ada Roh Kudus, salah. Ya, gereja Katolik itu kalau di Surabaya, kalau dia lagi kebaktian misa, itu parkir dua jejer gini, ujung sampai ujung, nggak cukup. Saya bilang sama istri saya, Roh Kudus ada di gereja ini. Ya, kalau nggak Roh Kudus, nggak mungkin orang datang segini banyak. Ya. Bukan monopoli milik Pantekosta, ya, milik Battle, karismatik, enggak. Roh Kudus
masuk ke seluruh gereja-gereja. Halo, amin. Teman saya Katolik bahasa roh, Katolik padahal nggak mau tepuk tangan dulunya. Saya dijamah Tuhan luar biasa. Ya, jadi ayo semua minta baptisan Roh Kudus. Saya ulangi, bedanya kalau baptisan air itu ya membawa kita masuk ke surga. Tapi baptisan Roh Kudus apa tadi? Menghadirkan surga dalam hidup kita. Bilang menghadirkan surga. 2, 3. Menghadirkan surga masuk dalam hidup saudara. Surga masuk dalam keluarga saudara. Keluargaku adalah surgaku. Ya, masuk dalam bisnis kita, keuangan kita. Surga nggak ada resesi, surga nggak ada krisis, krispon nggak ada. Ya, itu anak Tuhan banyak yang saksi, Pak, di tengah corona aku tambah soge. Amin. Di tengah corona seperti ini orang banyak bangkrut, aku tambah sukses, successful, banjir rezeki. Ya, Pak ya. Lihat, wah hebat ini Pak Musa ini. Ya, programnya saya kira ini jenius. Ini kalau orang jenius nggak bisa bikin begini nih Pak. Hatinya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan ya, dengan Abisak ya. Oh ini calon pendeta yang diurapi ya, Bapak Ibu Musa ini sekeluarga melayani Tuhan ya. Ayo saudara. Nah, Roh Kudus tadi jelas dikatakan memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran ya. Masih ingat nggak ayat berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya. Ya. Kita mesti masuk ke dalam kebenaran ini loh. Ya. Kalau cuma cari kerajaan surga, nggak ada mujizat. Tapi cari kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan. Aduh, ini janji Tuhan luar biasa. Cari ya. Kerajaan surga. Kerajaan surga itu apa Pak? Kerajaan yang pernah memberi makan burung-burung di udara. Di konteks itu dikatakan, jangan khawatir, burung di udara Tuhan beri makan. Ini kerajaan surga. Kerajaan yang memberi makan burung. Dikatakan, lihatlah bunga-bunga diberi Tuhan apa Pak? Ini kerajaan surga. Memberi orang pakaian, memberi burung memberi bunga pakaian, burung diberi makan, itu kerajaan surga. Katakan yes. Ya. Nah, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah ini kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa. Karena Roh Kudus yang memimpin kita untuk masuk ke dalam kebenaran. Situ Roh Kudus dikirim sebagai penolong yang lain. Semua bilang penolong yang lain. Aku akan mengirimkan penolong yang berarti sebelumnya udah ada penolong dong. Kalau ada penolong yang lain berarti sebelumnya sudah ada penolong. Siapa penolongnya? Siapa penolongnya? Firman. Siapa penolongnya? Firman. Jadi penolong kita sekarang komplit, lengkap. Siapa? Firman, Roh Kudus. Bilang firman dan ini penolong lain. Berarti udah ada penolong yaitu firman. Ya, dua ini harus jalan sama-sama, saudara. Kalau firman tok nggak bisa, Roh Kudus tok juga nggak bisa. Harus dua-dua jalan, firman dan Roh Kudus. Saya beri contoh ya. Hanya dengan tuntunan bintang orang Majus nggak bisa ketemu Yesus, nggak bisa. Ketemunya istana Herodes. Bintang ini lambang Roh Kudus. Matahari Allah Bapa, bulan Allah Anak, bintang Allah Roh Kudus. Hanya dengan tuntunan bintang nggak nyampe ke Yesus. Nyampenya cuma di istana Herodes. Tapi waktu ketemu dengan Herodes bilang, oke, ayo selidiki kitab suci. Ya, akhirnya ditemukan di kitab Nabi Mika, Bethlehem, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Berarti ada firman. Dengan tuntunan bintang dan firman, sampailah orang Majus kepada Yesus. Jadi kalau tanpa firman dan Roh Kudus, kita nggak bisa ketemu Yesus. Ya.
butuh firman dan Roh Kudus. Tepuk tangan, firman dan Roh Kudus. Amin. Firman dan Roh Kudus ini bagaikan sayap, dua sayap. Sayapnya harus berapa? Firman dan, karena kita kan harus satu kali berjumpa Tuhan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Jadi nanti satu kali kita semua akan terbang, terangkat. Saya berdoa ya, jemaat yang saya layani GSJS di Surabaya. Saya katakan waktu rapture, pengangkatan gereja ini tutup. Loh, halo, amin? Kosong. Enggak ada. Kenapa? Pendetone, pelayan Tuhannya, jemaatnya terangkat semua. Amin. Saya doakan jangan ada di sini yang waduh, kalau ketinggalan kita mesti bayar harga sendiri. Harganya apa? Penyiksaan. Kalau sekarang sungguh-sungguh Yesus sudah disiksa buat kita di atas kayu, dibayar Yesus penyiksaannya. Ya, tidak pernah ada penyiksaan seperti itu. Ya, sampai wajah Yesus begitu jelek, dikatakan wajahnya tidak tampan, ya, sehingga kita nggak kepingin lihat dia. Saking apa nih? Nggak kepingin delok, saking apa nih? Welek. Loh, benar, wajah Yesus semaraknya pun tidak ada. Pernah baca ya? Waktu Natal ya, biasa diungkapkan ya. Sampai kepingin lihat aja enggak, wajahnya bukan seperti manusia. Wajahnya Yesus waktu disiksa, kalau bukan seperti manusia berarti seperti siapa? Halo, kalau bukan seperti manusia berarti seperti siapa? Seperti binatang. Yesus di kayu salib ini wajahnya mirip anjing dan babi. Benar. Teman-teman di Poso ya, waktu kerusuhan, mereka bilang, Pak, Bapak tahu nggak? Gereja ini dibakar, di salibnya itu digantungin kepala babi dan anjing. Ya, orang Kristen ngamuk. Saya bilang mestinya nggak perlu ngamuk. Mereka lebih ngerti bahwa di salib, di atas kayu salib, wajahnya Yesus, wajah babi dan anjing. Pak, yang benar, saya ini ngomong tidak asal. Jadi pendeta nggak asal ngomong, asal jeplak, ya. Asbun, asal. Mau tahu wajah anjing dan babi? 2 Petrus 2 ayat 22, baca. Itu sebenarnya wajah kita. Kita ini wajahnya babi dan anjing. 2 Petrus 2 ayat 22. Ayo baca sama-sama. 2 Petrus 2 ayat 22. Semuanya 2. Jadi tombokin. Bos, banyak orang bisa dibaca cuma catati angka-angka. Patiusnya nggak dicatat tapi angkanya dicatat, lalu besok keluar katanya. 2 Petrus 2 ayat 22. Ayo sama-sama. 2, 3. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan di bahasa ini, sama-sama. Terus babi kembali ke, yang di luar itu lebih ngerti loh, bahwa di atas kayu salib wajahnya Yesus wajah anjing dan babi. Benar, wajahnya bukan seperti manusia. Dipikul Yesus kok wajah kita, sehingga kita lihat kita semua punya wajah penuh kemuliaan Tuhan. Ya, kulihat di wajahmu apa? Kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih. Iya, sekarang setelah Yesus disalib, wajah kita penuh kamu. Coba lihat kanan kiri, ada nggak wajah pas-pasan? Kamu kok wajah pas-pasan ya? Guyu enggak, nangis enggak? Saya doakan saudara semua wajahnya penuh kemuliaan. Dulu wajah kita sebelum percaya Yesus, wajahnya anjing, bahasa Jawa ini apa? Wajah kita. Babi bu, bahasa Jawa ini babi apa ya? Babi ya. Kita nih loh, habis minta ampun, bertobat, janji sama istri aku nggak selingkuh, besok selingkuh lagi. Betul? Betul Pak? Pengalaman? Oh, aku tobat, hari ini tobat, besok tomat. Habis tobat, persis anjing.
babi, sukanya hal-hal yang kotor. Segitu ya. Kalau anjing itu yang bau mulutnya, muntah. Ya. Kalau babi yang bau badannya, karena kungkum di apa? Kubangan itu apa sih? Peceret. Ya. Saudaraku, inilah wajah Yesus di atas kayu salib. Amin. Kalau bukan seperti manusia, berarti seperti apa? Binatang. Oke. Seperti apa lagi? Seperti setan. Jadi wajah Yesus di salib itu seperti wajahnya setan. Benar? Tahu wajah setan? Siapa? Petrus. Itu Yesus berkata, aku akan menderita, aku akan disalib. Petrus bilang apa? Oh, kalau boleh jangan. Yesus bilang apa? Iblis kamu. Yesus lihat iblis di wajahnya siapa? Itu yang dipikul Yesus. Wajahnya bukan kayak manusia, kayak setan. Mikul wajah. Pernah nggak kita kalau ngamuk sama istri suami, setan kone? Wajah kita ini, betul nggak? Wajah saya, coba hati kayak setan. Dipikul Yesus di atas kayu salib. Amin. Sebab itu usahakan supaya kita semua ikut pengangkatan. Loh, yang anut Pak 25 orang. Semua ikut pengangkatan. Ku pergi. Ada nyanyian. Ku pergi. Apa katanya? Bila kesusahan datang ku pergi. Amin. Sangkakala bunyilah orang salengak semua. Bila kesusahan datang ku pergi. Mau pergi kemana? Pasar Atom. Iya. Saya tanya coba saudara, kemana? Pasar Atom? Bukan. Kita terangkat ke surga. Saya ngomong sama jemaat di TP ya. Saya gembalakan di TP. Kurang lebih satu hari itu hampir 6.000 orang yang hadir. Kurang lebih. Di akuan Pak Michael sudah lebih 10.000. Kalau Dr. Andrew anak saya di Jakarta ya sudah lebih 5.000 di Moy. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan sudah lebih dari 20.000. Kita doa kalau bisa 1/10 penduduk Surabaya. Saya bayar per puluhan, sekarang saya minta Tuhan kasih ono 1/10 penduduk Surabaya. Saya katakan semoga kalau pengangkatan gereja ini tutup. Gak ada kebaktian lagi, semua sudah naik. Amin. Ya, saudara harus siap. 2 orang di atas tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. Siapa ini? Suami istri. Nek turu di gendaan ini karo-karo gak diangkat. Betul kan? Kalau tidur sama Willnya ya dua-dua gak terangkat. Saya berdoa suami istri tidur dua-dua terangkat. 2 orang bekerja di ladang. Ladang apa Pak? Ladangnya Tuhan. 1 diangkat, 1 ditinggal. Saya doakan pelayan Tuhan di sini semua terangkat. Amin. Amin. Kita kan beli gereja di Wijaya Kusuma. Waktu itu Pak Musa pernah lihat juga, kasihkan cincinnya juga. Ya, saya bilang sama tukang parkir, lek, ngolek pengangkatan gereja KPN. Masuk Pak Sam. Diken aku, iya pen. Saya beli sebelahnya minta 20M. Karena di Wijaya Kusuma itu jalan yang paling mahal. Sebelahnya rumahnya orang DPR. Saya lagi rumahnya Ale Markus. Tahu Ale Markus yang punya Mas Bro. Cintailah produk bentuknya dia. Ada 5 dia rumahnya di sini. Ya, Pak Lek, loh, Lek, ini Pak sertifikatnya. Oh, kata kena kon sertifikatnya. Ya, saya ini bukan kadekno lah. Nanti waktu pengangkatan PN ada cuma bilang, Pak Eman Pak dikena Pak Malik kena aku loh lah kok ketinggalan. Kok lah ketinggalan berarti ojo gupui ya omai iki jarno masih 20M selawe M jarno. Saudara punya hotel, punya rumah mewah, punya pabrik, kita terangkat ke surga, bertemu Tuhan di sana. Amin. Ini pengharapan kita ya. Sebab itu saudara mesti sungguh-sungguh ya.
supaya saudara sudah dipikul Yesus. Kalau saudara sampai ketinggalan, bayar dewe. Sudah dibek-bek sama anti, diinjak-injak 3,5 tahun, belum tentu kuat. Karena saudara nggak bisa makan, nggak bisa beli, nggak bisa jual tanpa punya tanda 6. Saudara punya uang 1 keranjang, beli nasi pecel 1 nggak boleh. Itu akan terjadi. Beli beras 1 kilo nggak bisa. Kalau nggak punya tanda 6, ya, 6 pertama itu Goliat. Goliat tingginya 6 hasta. 6 itu Nebukadnezar. Buat patung tinggi 60, lebar 6. 6. 3 anti Kris. 3 kali ya penghujatan kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Kenapa 6? 3 ini kan hitung enggak? Nah, saudara-saudaraku, wah, wis rasanya gak kira kuat wis. Saiki lho, kalau ada penderitaan aja banyak yang jadi anak Tuhan gak sungguh-sungguh. Banyak yang tinggalkan Yesus gara-gara ya pacar, gara-gara jodoh, gara-gara pangkat, tinggalkan Yesus. Apalagi waktu itu penyiksaan yang berat ya. Semoga kita semua satu kali ketemu lagi di sana. Amin. Mau ketemu lagi di sana? Kita reuni ya. Ya, ayo. Saya cuma pesan sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktunya sudah ada. Ya. Ayo, Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran. Untuk apa kebenaran ini? Masih ingat nggak? Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan yang pertama, catat. Roh Kudus itu akan memberi kita kepuasan. Ya. Dunia tak bisa menaklukkanmu dari kasih-Mu. Ya. Roh Kudus akan memberi kita kepuasan. Kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, hasilnya dipuaskan. Bilang hasilnya apa? Kalau saudara haus akan seks, nggak bisa dipuaskan. Ya, ada orang iki yo, sing hobine kawin terus, nak gigi kuwawin tok wis. Saudara, mbok bojone wong, bojone tangga dikuwawin kabeh wis. Tapi mereka bilang nggak pernah puas. Ya, wanita Samaria punya 6 5 dan sekarang yang jadi suamimu bukan suamimu, jadi 6 loh. Dia nggak pernah puas. 6 ini angka manusia yang selalu kosong. Sebab itu angkanya angka manusia. 6 anti 6 pertama tadi siapa? 6 pertama tadi siapa? 6 siapa? Itu jangan ya seperti di Surabaya. Pak, saya minta nama baptis sendiri boleh? Boleh ya. Saya di gereja memberi kebebasan, mau punya sendiri boleh, mau minta gereja yang kasih, saya kasih nama baptis. Saya minta nama baptis Firaun. Gak keliru takon ini. Iya, saya suka ini. Terima kasih, duduk sekali. Saya taruh sini untuk cadangan. Ya, oke. Ya, saya seragu minta Firaun. Tapi jangan. Kalau itu yang satunya Pak, siapa? Nebukadnezar. Ojo, elek juga. Yang satunya Pak terakhir, siapa? Herodes. Kalau nama baptis kok aneh-aneh. Ya, jadi ayo saya ingin saudara masuk ke dalam kebenaran supaya hidupmu Ada orang ngejer sek ya, ngejer. Saudara pernah tahu pelawak zaman dulu, namanya Pak Item, tahu? Pak Item itu pelawak kan terkenal kan? Dulu namanya siapa? Tanjing Bok. Ibu ini canggih loh, roh kabeh. Kagum deh katanya bulane, coba ibu itu sih enom semangatnya tinggi. Iya, Pak Musa ini langka ini, mesti dilestarikan ya. Ngerti kabeh. Betul ya Bu ya?
Tan Jacob. Sudah tahu? Dia kawin lebih dari 70 kali. Kalau nggak salah. Pokoknya banyak dia kawin. Dia bilang apa? Orang kawin itu seperti pakai baju. Kalau sudah dipakai, baunya gak enak, dia apa kan? Coplok ganti baru. Ya, saudara haus akan seks, dia akan puas. Benar. Ya. Saudara haus akan uang, mau berduit terus, bisa puas? Dulu nggak punya apa-apa, pengennya Tuhan, aku pengen sepeda ontel. Tuh, dan ini oleh enaknya duit sepeda, gak usah melaku, dikei Tuhan sepeda. Lewat pertemuannya Pak Jokowi. Pak Jokowi juga bagi apa? Punya sepeda. Puas dengan sepeda? Tuh, kalau punya sepeda motor enak, gak usah ngontel, gak usah genjot, kasih sepeda motor. Punya sepeda motor puas? Nah, minta apa? Tuhan bawa mobil, nek udan gak udanan, nek panas gak? Wes gak apa-apa mobil elek-elek Tuhan ceketer. Tahu ceketer? Ceketer kulit dikasih so meledos, dos. Ku ceketer. Kasih ceketer, puas? Hah? Pengen mobilnya apa? Baru. Ya? Punya mobil baru, puas? Pengen mobil mewah. Ya? Saya mobilnya sampai 3M, 4M, nggak puas, beli lagi yang 2 pintu yang 10 miliar, 2 pintu. Mobil makin sedikit pintunya harganya makin mahal, apalagi yang nggak pakai pintu. Mahal lagi. Puas punya mobil super mewah, mobil supercar, puas? Beli pesawat jet, benar? Ada bilang Pak Sam tak doa bisa beli jet sendiri di SJS. Nanti kalau Pak Sam mau kemana-mana enak. Loh kayak apa tuh jet? Ya, kapan numpangin? Nggak bisa. Dan lagi kalau saya beli jet diparkir di kampung, di kayak dolenan area-area kampung jebol kabeh, saudara. Ya, manusia hidupnya nggak pernah itu ada ayat dalam 1 Timotius, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman, mau berduit terus. Hati-hati, jangan mau berduit ya. Anak Tuhan gak perlu ngejar duit, duit yang ngejar kita. Katakan yes. Waduh, mau ngejar terus, pagi siang malam melek motor, duit sampai turun duit terus, sampai bunyinya kayak kereta api zaman dulu. Ya, kalau dulu mau berangkat teriak-teriak duit, toko-toko jalan, susah. Mau berduit susah. Sekarang kita anak Tuhan, sudah lahir baru, lain, keretanya lain, amin. Keretanya bunyinya sukses, amin. Langsungnya apa? Tiao, cak-tiao, gopek tiao, amin. Paling enak makan kue tiao. Ya, nah saudara-saudara, ayo ojo berduit terus, hidupmu nggak pernah orang itu sampai tuwek si dia berduit. Sampai ada encik-encik satu ya, waktu dia mau mati, saudara, ya semua cucunya di sekitar tempat tidurnya tanya papa mau pesan apa, minta apa, ayo tak turuti. Sampai sekarang bilang gini, kunci brankas. Minta apa? Kunci brankas. Jangan pak, jangan, minta yang lain, kunci brankas. Ya apa, sampai apa mati sih diuber duit. Ya, ada teman saya yang lain ya, mau meninggal, pak pesen apa pak, ayo pak ngomong apa, tolong ya, nanti kalau papa mati, tanah depan rumah papa jangan dijual. Depan rumahnya papanya ini udah tanah berapa hektar, jangan dijual. Kenapa pak? Gak boleh dijual, karena itu bukan punya papa. Oh, kalau tuh kental jadi dikecer sampai ini. Ya, tiwas anaknya senang. Waduh, papa duit tanah piro hektar ya? Papa
bapak mati warisannya akeh. Ternyata jangan dijual, soalnya itu bukan punya bapak. Ya, nah saudara-saudara, jangan ngejar duit terus. Ngejar duit terus nanti imanmu menyimpang. Ya, baca 1 Timotius 6 ayat 10. Ya, jangan ngejar duit. Kalau engkau haus akan uang, engkau nggak pernah puas. Bisanya puas kalau haus akan kebenaran. Tadi udah dibaca, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka ia akan iya, kalau sudah haus akan uang nggak iso puas. 1 Timotius 6 ayat 10. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Akar dari segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Terus sebab iya, bukan dipuaskan tapi malah tersiksa. Ya, akar gara-gara duit sak dulur paten-patenan, bener? Gara-gara uang rebutan kewe, apa kewe itu? Wah, dulur sama dulur pergi pengadilan, tuntut-tuntutan, santet-santetan. Aduh, gara-gara uang, maaf, seorang wanita jadi pelacur, dia melacurkan diri. Gara-gara waduh, bahaya uang ini. Sebab itu yang bisa geser Tuhan cuma uang memang. Ingat Matius 6, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mamon. Sama-sama tuan, sama-sama bos. Mulai hari ini bilang begini, Tuhan, aku mau pakai uangku untuk melayani Tuhan. Amin. Bilang, aku mau pakai uangku untuk apa? Melayani. Mau? Saudara pakai uang saudara untuk melayani Tuhan. Wah, luar biasa. Tuhan jadi Allah kita, satu-satunya bos. Karena yang bisa nyaingi Tuhan hanya uang. Ya, saudaraku, ayo jangan memburu terus. Kalau saudara memburu terus nanti seperti Esau. Seperti siapa? Mau terima berkat kesulungan masih berburu. Dan karena dia berburu, dia tanggalkan pakaiannya. Dan pakaiannya dipakai oleh Yakub waktu menghadap papanya. Siapa kamu? Saya Esau. Wah, nggak mungkin, suaramu Yakub. Sini. Didekatkan, tapi Yakub udah punya senjata. Lihat saya. Senjatanya apa ini? Lihat, saya begini. Dia bawa apa? Makanan yang lesat. Untuk siapa? Bapaknya. Ya. Ishak bilang, tolong bikinkan aku makanan enak. Ini kelemahannya Ishak. Sampai tua yang dikejar makanan enak. Hati-hati. Semua pengen makan enak, betul? Tapi Alkitab berkata makanan enak itu penipu. Makanan enak apa? Saudara ya, saya beritahu ya. Enaknya panganan itu cuma sampai di sini loh. Di tenggorokan. Ya. Jadi dikatakan kalau engkau lihat makanan enak, cepat ambil pisau di lehermu. Hati-hati. Ya. Daud pernah berkata, hidup mati hanya sejeng. Mulut sampai tenggorokan ini 1 jengkal. Lihat, saya ukur ya. Loh, kalau engkau nggak bisa kuasai mulut untuk makan, cepat mati. Hidup mati hanya sejeng. Iya, panganan enak itu loh, cuma sampai sini loh. Betul? Makan kilate enak. Enak nih. Kecapan. Kroso enak nggak? Halo? Ilat kita kroso enak nggak? Waduh, goyang lidah pak. Bener-bener ini makan di rumah makan goyang lidah. Ya lagi lidahmu gak goyang bisa mangan. Lalu sampai tenggorokan kerasa enak nggak? Enak. Setelah di sini ke bawah masih kerasa enak? Cuma di sini enak. Di sini udah nggak ada. Masuk sini lu. Enak rawon nih kira. Gak mungkin. Ini wong stres saudara. Hidup matimu hanya mangan terus, gak ukuran, berangkat. Ya, teman saya makan, mari mangan duren ngombe bir.
Mari ngombe bir, mari Coca-Cola, budal lagi mari ini. Bener, sejengkal, hidup mati sejengkal. Jadi ingat ya, ingat kabarin, hidup mati hanya mulut sampai sini. Sini, ya. Nah, Esau berburu terus, akhirnya pakaiannya dia tinggalkan. Pakaiannya dipakai oleh Yakub. Yakub terima berkat saudara. Hari ini jangan karena kau buru duit pakaianmu kau tinggalkan. Engkau menjadi orang yang telanjang, ya, gara-gara pakaian. Saya doakan anak Tuhan di Caruban semua masih punya pakaian. Jangan sampai kita telanjang. Biar cantik kalau telanjang, cantik atau jelek? Biar ganteng kalau telanjang ya elek. Ya, kalau ada orang telanjang di jalan-jalan, saudara anggap orang apa? Ya, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, saudara-saudaraku, ayo, pakaian kita yang kotor harus segera dicuci. Yang mau bilang amin? Berbahagialah orang yang membasuh jubahnya dengan darah anak domba. Pakaian kita seringkali udah kotor seperti pakaiannya Yusuf. Pakaian Yusuf kotor, ya, dia diberi baju yang indah oleh Israel, oleh Yakub, ayahnya. Yang pertama, pakaian Yusuf dikotori oleh saudara-saudaranya. Oh, ini tukang mimpi, pegang ditelanjangi. Ya, seringkali pakaian kita kotor karena dengki, karena iri. Saudara-saudara Yusuf iri, dan mereka pikir Yusuf ini disayang sama papa, kok enak, ayo, ya, dibunuh aja, untung ada kakak yang paling tua. Jangan, ini kan darah daging kita, masukkan sumur aja, ya. Lalu Yusuf dijual ke Mesir, kerja di rumah pakaiannya dikotori lagi oleh istri Potifar. Yusuf dipegang oleh istri yang sudah penuh dengan hawa nafsu. Saben dino ngerayu Yusuf, setiap hari dibujuknya Yusuf, ya, Yusuf kamu handsome. Enggak tante, Yusuf kamu itu ya, ganteng kayak kelenteng. Jangan tante, nggak boleh, ya. Sampai akhirnya Yusuf dipegang. Lalu Alkitab mencatat Yusuf melepaskan jubahnya. Lalu Yusuf lari ke luar. Gak pernah baca? Katakan, lari kemana? Saudara, bapak-bapak mau kalau dipegang istri Potifar lari keluar? Atau lari di tempat? Kalau ada uang tepaan lagi, ada orang, wah sip, ya? Oh enggak. Saya yakin istri Potifar cantik atau jelek? Cantik, nggak mungkin istri Potifar jelek. Istri Potifar bodinya itu mirip bannya Vespa atau bannya truk tronton. Kira-kira istri Potifar bodinya itu kayak bannya tronton, truk gandengan atau bannya Vespa? Loh, kok nggak tahu? Kira-kira mirip apa bodinya? Ban Vespa. Saya yakin istri Potifar pasti langsing, bodinya kayak gitar Spanyol, ya. Sudah, saya mau tanya, lebih berat mana? Perempuan digoda laki-laki atau laki-laki digoda perempuan? Saya mau tanya, lebih berat mana? Laki-laki digoda perempuan atau perempuan digoda laki-laki? Apa? Podoai? Loh, mosok podoai? Lebih berat mana? Laki digoda perempuan. Yusuf digoda loh sama istri Potifar. Lebih berat mana? Nyonya digoda pegawai atau pegawai digoda nyonya? Mana yang lebih berat? Kalau nyonya digoda pegawai langsung dipecat. Kan kurang ajar, tak sangoni, boleh. Bawa kopermu, pulang. Tapi kalau pegawai digoda nyonya, lagi diiming-iming, gajimu tak naikkan, ya, ini, wah, tapi luar biasa. Jadi pakaian Yusuf dikotori 2 kali. Catat,
Satu, dikotori oleh saudara-saudaranya. Seringkali jubah kita juga kotor dengan kedengkian, kebencian, iri. Jujur, kita seringkali iri sama orang sukses, seringkali iri sama orang kaya. Saya beritahu ya, saudara ojo gitu. Saudara nanti kalau benci orang kaya, saudara tidak sadar engkau juga benci kekayaannya. Engkau benci uangnya, sehingga waktu uang ini disuruh Tuhan datang kepada saudara, kekayaannya nggak mau. Mau Tuhan, loh berkata orang ikut, kamu udah kesana, nggak mau Tuhan. Loh apa? Soalnya dia benci sama saya. Mulai hari ini nggak usah iri sama orang kaya. Katakan amin. Bilang, Tuhan, dek soge mari ngene giliran aku sing soge. Amin. Banyak orang iri. Orang kaya rumahnya dirampok, dijarah. Nah, mau kayak gini loh, babuk terus. Kamu soalnya jahat. Ya. Saya kalau naik mobil ya, di sebelah saya ada mobilnya orang kaya, bagus. Saya buka pintunya pelan. Saya takut pintu saya apa? Natap mobilnya orang kaya ini. Kenapa? Saya merasa memiliki. Satu kali aku duwe mobil ini. Kok nggak ada nih? Satu kali saya pasti punya ini. Tak eman-eman. Banyak orang jahat ya. Sebelah mobil mewah dibuat terus, ceplok, pesok. Jahat itu. Saya pernah lihat, oh jahat itu. Gak kira enak uripe wong ini. Ya, saudara lek jahat, uripmu gak kira enak. Wes, lek sampai enak, tak putul dari situ. Ya, orang jahat hidupnya gak enak. Orang baik hidupnya enak. Diberkati oleh Tuhan. Ojo bosok hatimu. Kalau orang sukses lihat orang kaya, itu kamu harus ikut bersuka. Sebab itu lebih gampang mana? Menangislah dengan orang menangis, atau tertawalah dengan orang tertawa. Mana yang lebih gampang? Hah? Kan ada ayatnya, menangislah dengan yang menangis, tertawalah dengan orang yang mana yang lebih gampang? Hah? Yang lebih gampang itu menangis dengan yang menangis, gampang. Ada orang teman kita mungkin kena musibah, kena malapetaka, ada yang kematian, nangis kita nyumbang. Apa aku ya melak nangis ya. Gampang. Tapi kalau tetanggamu satu kali teriak-teriak, hei, aku duwe TV 56 in, 60 in, aku beli rumah bagus, aku punya mobil bagus baru, bisa ikut tertawa? Paling senyum kita kejut, paling nyolong, paling korupsi, paling utang, kredit. Kita jahat, kita nih terus terang jahat banget. Ya, ayo bertobat hari ini supaya hidupmu diberkati. Saya lihat gereja lain besar, saya senang. Dulu gereja saya kecil, yang datang cuma likuran. Wah, hebat. Ya, orang lain ngerasa nih pendetanya gini, saya enggak, ciamik pendeta. Sekarang giliran GSCS diberkati. Ya, amin. Makanya saudara ya, jadi orang harus yang baik supaya Tuhan memberkati. Ya, ayo basuh badan saudara, basuh pakaian saudara dengan darah anak. Saya bacakan ayat penutup kitab Kejadian. Ini adalah kalimat profetik yang diucapkan oleh Yakub untuk anaknya yang bernama Yusuf dan Yehuda. Ya, kalimat-kalimat ini bagus banget. Ayo buka, ya. Saudara, kitab Kejadian, semua baca pasal 49. Saya harap ya, satu kali saudara ini bisa memberkati anak-anak saudara, seperti Yakub memberkati anak-anak. Saya doa ya, satu kali saya bisa memberkati semua anak cucu saya. Sebentar lagi saya punya cucu soalnya. Ya, ayo kita baca di ayat Alkitab ini, di ayat 11, Kejadian 49 ayat 11. Kejadian 49 ini adalah profetik untuk Yehuda. Yehuda ayat 11, 2, 3. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan.
ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan apa? Pernah lihat gak anggur keluar darah? Pernah? Pernah lihat gak buah anggur mengeluarkan darah? Pernah? Gak tahu? Siapa ini? Yesus bilang, akulah pokok anggur yang mengeluarkan darah. Ini siapa? Jadi Kejadian 49 ayat 11 ini adalah profetik tentang kelahiran Yesus dan pengorbanannya di atas kayu. Hari ini kalau kita sadar, iya ya, urip kowe iki kok jahat, banyak benci, banyak dengki, iri sama dulurmu, iri sama tetanggamu, iri sama orang, ya. Duh, saya kok najis, hidup saya ngejar terus, seks, ya, berzina terus, selingkuh terus. Hari ini minta darah Yesus menyucikan dosa kita. Amin. Diampuni nggak sama Tuhan? Diampuni. Asal kita bertobat, asal kita mengaku, ya. Siapapun loh, termasuk pendeta juga harus bertobat. Saya pun harus bertobat. Saya bilang macam, saya nggak bertobat, saya nggak bisa masuk surga. Saya pun harus semua saudara harus bertobat. Supaya satu kali kalau Tuhan datang, kita nyanyikan satu pujian, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Lagu lama ya. Biarlah kita menjadi orang yang lapar dan haus akan bukan lapar dan haus akan seks, bukan haus akan uang, tapi haus akan pasti dipuaskan. Amin. Jiwaku haus, nyanyi, haus kasih-Mu, jiwaku rindu, jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati, siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Sekali lagi, jiwaku haus, nyanyi, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku, jiwaku rindu, rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati, siramilah taman hatiku yang kering, agar cinta-Mu, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Oh Yesus, kekasihku, kita berdiri. Oh Yesus, kekasihku, hanya Namamu kan kuukir, Namamu kan kuukir di hatiku seumur hidupku, seumur setia, setia selamanya kami sembah. Ayo menyembah, 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 kami sembah. Haleluya, haleluya. Ayo menyembah, jangan diam, menyembah, menyembah dalam bahasa Allah.
basuh hidup kami, pakaian kami yang sudah kotor ini dengan darah buah anggur, darahnya Tuhan Yesus. Kalau ada kedengkian iri hati, Tuhan ampuni kami. Kalau ada kekotoran dalam hawa nafsu, perzinaan, Tuhan ampuni. Tuhan sucikan. Seperti jubah Yusuf, seringkali kami dikotori oleh istri Potifar, dikotori oleh saudara-saudaranya. Tapi hari ini darah Yesus menyucikan. Kami disucikan hari ini, kami diampuni hari ini, yang sakit disembuhkan hari ini. Tuhan berkati keuangan, bisnis anak-anakmu diberkati, rumah tangga diberkati, terutama pelayanan kami diberkati. Pakai Pak Musa dengan Ibu Abisan, dengan adik-adik semua diberkati. Tuhan tokonya Pak Musa makin sukses, toko elektronik, toko mebel dan sebagainya, bisnis yang lain. Kami yakin mulai hari ini kami akan lihat pelipat gandaan terjadi. Pak Musa sekeluarga makin kaya, sangat kaya. Tuhan dipermuliakan. Kami semua juga terima berkat yang sama. Diberkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dimanapun, pelayanan mereka dipakai Tuhan luar biasa. Indonesia diberkati, Pak Jokowi diberkati, semua aparat pemerintah di pusat sampai ke daerah, sipil militer diberkati Tuhan. Pemilu tahun depan lancar. Kami akan lihat Tuhan memberi pemimpin yang lebih baik untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Sebelum saya serahkan Pak Musa, istri saya ingin membagi berkat ya untuk nanti. Loh, di mana? Oh enggak, di kantor, di mobil. Oh sorry, ketinggalan di mobilnya, ingin bawa berkat untuk teman-teman di sini. Mungkin setelah Pak Musa nanti saya mau ke mobil dulu ambil. Saya kelupaan tadi ya. Tuhan memberkati. Silakan Pak. Shalom. Tuhan memberkati ya.